Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, wabarakatuh. ini wajah kawan-kawan lama semua ini kan. Bersama kita ada Ardi Retorang, ada Batara Surya, ada Zamar Effendi. Nah, ini kawan lama berpencar jadi baru di Jakarta, Batara ada di Medan, Zamar ada di Kuala Lumpur. Kami bicara-bicara berapa lama, akhirnya kita pikir kita bicaralah tentang suatu hal yang khas Medan, karena kita ini pada dasarnya adalah orang Medan. Jadi pikir apalah. Ayo, mari kita bicara durian. Duri-durian, duri-durian. Nah, karena durian ini adalah kata orang buah dewa, ya, yang katanya cuma ada di Indonesia, yang paling terkenal. Tetapi negara-negara lain juga ada di Asia Tenggara. Aku tidak pernah melihat ini ada di Eropa atau ini di Australia. Jadi yang jagoan itu dulu kan kita dengar adalah durian Medan. Kemudian ada durian Montong, Thailand, kemudian Kuala Lumpur juga ada ya. Nah. Ada. Jadi memang 3 negara ini sebetulnya yang penghasil durian terbesar. Indonesia, Malaysia, sama Thailand. Dan di Malaysia itu lagi top-topnya Musang King, ya. Iya. Aku dengar ada satu lagi, Mar. Apa itu? Iya, ada kebetulan di atas Musang King itu ada namanya Blackthorn. Aku sendiri belum pernah coba karena harganya bisa sampai 110-120 ringgit per kilo. Per kilo? Per kilo. Iya. Ya. Tapi itu pun susah dapatnya. Itu rupanya lebih mahal, lebih susah dapatnya. Apa namanya tadi? Blackthorn. Duri hitam. Di Jakarta 400.000 itu Pak Damar. Ya betul kalau gitu ya. Betul, kalau 120 sekitar 400 ya betul. Ya. 400 gram tuh 400.000. 400 gram? 400 gram. Wah, sama seperti sama dengan Musang King. Jadi 1 gram itu Rp1.000. Kalau di sana Musang King di bawah itu sedikit. Musang King mungkin bisa dapat 80. Kalau sedang musim banyak 30, 40 bisa. Bagaimana lah kita melihat durian ini? Durian inilah makanan kita dari kecil. Ya, kita dari kecil sudah dikenalkan oleh orang tua kita. Ini durian loh. Kalau menengok bentuknya itu kan takut ya, megang pun tak berani. Tetapi begitu dibuka, lupa semuanya kan. Ini aja kita lagi bicara begini, ngences juga ini ingatnya durian Medan. Awak udah tak bisa ke Medan lagi kan, ada COVID. Jadi sebenarnya begini, aku mau tanya dulu sama Batara lah. Bat, bagaimana ini durian ini? Apa saja jenis yang kau tahu? Oke, terima kasih Bang Is ya. Saya basicnya sarjana ekonomi dan Master of Science. Cuma 7 tahun terakhir ini saya fokus di tanaman keras ya, tanaman produksi buah. Kalau bicara durian, kita tunggu paling lama 3 tahun lagi, Medan akan menguasai pasar Asia durian. Jadi seperti Blackthorn itu sama dengan Oci, Blackthorn, Oci atau duri hitam itu sama. Kemudian ada Musang King, kemudian baru muncul lagi D24 dari Pinang. Artinya begini, kita punya durian lokal yang bisa menjadi idola di masa 2 tahun lagi. Tunggu aja 2-3 tahun lagi. Kita sebut namanya ada Super Tembaga dari Bangka Belitung. Itu per kilogramnya sampai dengan Rp700.000. Dan baru saja menjadi juara durian nasional. Jadi lokal ini sebenarnya banyak ya. Ada durian jantung, ada durian jalan janda. Ini mungkin tidak terekspos keluar karena memang masih sedikit orang yang mengembangkannya dalam skala besar. Tapi saya perhatikan beberapa tahun belakangan ini, masyarakat Medan sudah mulai fokus mengembangkan durian dalam skala besar. Itu ada di daerah-daerah pinggiran Medan. Ada yang bahkan membuka 200 hektar. Sementara saya segera memulai 30 hektar dengan durian lokal yang sudah punya kelas. Ini tidak kalah, boleh kita sandingkan ya, sorry nih, Cik Jahmar ini. Ada durian Super Tembaga, ini luar biasa. Bayangkan harganya Rp700.000 per kilogram. Kalau kita sandingkan dengan Musang King dari Malaysia, D24 dari Pinang, atau D168 dari Pinang, atau dengan Oci, Blackthorn atau duri hitam, saya sudah rasa seluruhnya ini Super Tembaga di atas seluruhnya. Satu buah hanya punya sekitar 4-5 batu saja. Jadi
produksi lokal yang memang sudah mulai naik ke atas dan sudah mulai dikebunkan secara profesional akan merajai pasar Asia dan dunia. Tunggu 2-3 tahun lagi. Ini yang asik ini menunggunya ini. Macam promosi Mopnas aja. Iya SMK. betul. Bukan. Mudah-mudahan nasibnya nggak kayak Mopnas Lenny. Padahal mereka sudah lama mengeluarkan mobil sendiri loh. Ya, nah yang sekarang tenggelam ini menuntut perhatian Bang Baharudin Aritonang. Mana dulu durian dari Barus, Tapanuli Tengah yang sempat populer, hari ini udah tenggelam. Karena nggak ada putra daerah yang mencoba mencari buah lokal asal Tapanuli Tengah yang bisa dikebunkan dalam skala besar. Ini menuntut perhatian Bang Aritonang ini. Mana Bang? Masa kalah sama Saya justru begini Pak Batara sama Pak Damar. Saya pernah tunjukkan buku sama Pak Ishari, Durian of Malaysia. Jadi mereka buat penelitian, kemudian ada ahlinya di situ, namanya Pak Bu Salma, profesor nih, dari MARI, Malaysian Agriculture Research Institute. Jadi mereka itu tidak hanya sekedar ilmunya juga mereka kembangkan. Nah, sebenarnya kan sejarah durian ini kan sebenarnya Pak Ishari ini agak kembali ke hulu dulu. Sejarahnya ini kan sebenarnya konon kabarnya Kalimantan, Semenanjung Malaysia, sama Sumatera ini di zaman es itu menyatu. Nah inilah sumber asalnya durian, khususnya Kalimantan. Maka itu kalau spesies durian itu paling banyak di Kalimantan, ada 20. Dari 29 yang bisa dimakan. Nah, spesies nih. Kemudian nanti paparkan tapi nanti terlalu ilmiah nanti. 7 ada di Sumatera, di daerah Jawa, Sulawesi dan seterusnya. Indonesia cuma satu spesies aslinya. Ini kita bicara aslinya. Kalau sekarang ya sudah campur lah, ada mutasi mana-mana. Iya, udah di mana-mana. Bahkan dengan penelitian, bahkan Australia Utara sudah menanam tapi montong Pak Damar. Jadi memang montong ini jauh lebih duluan kan sebenarnya masyarakat daripada musangking. Nah, atau blackthorn tadi. Nah, mereka itu jadi ini sebenarnya udah jauh pengembangannya. Dulu itu saya tidak tahu kalau kita baca buku Strange Food-nya Jerry Hopkins ini masih dianggap sebagai makanan aneh. Mungkin sekarang tidak. Ini termasuk buku. Tapi 1999 ini dia tulis. Barangkali perkembangan ini sudah seperti misalnya montong 82 saya sudah ketemu di Amerika. Ya kan? Kalau kemudian saya ketemu lagi montong di Australia. Kemudian kalau sekarang musangking sudah masuk ke Australia kan. Bisnisnya juga berkembang nih. Memang Indonesia itu produsen terbesar, sekitar 900.000 ton, Thailand 600, Malaysia sekitar 200, tapi masyarakat kita itu kan 270 juta. Betul. Jadi habis di dalam negeri Malaysia dia langsung kirim. Bahkan kita mengimpor, tapi nilai sebenarnya sedikit. Nah, cerita tadi Pak Batara itu bagus kalau Medan sudah mulai berkebun. Walaupun di Jakarta ini yang dikenal orang durian Medan. Medan mana ada durian? Kan durian itu kan sebenarnya kan dari Sidikalang, dari Parmas. Medan mana ada lagi paling sebatang 2 batang. Tapi ya seperti apalah Pak Ishari, susu. Kerbau punya susu, sapi punya nama. Jadi sebenarnya, tapi apapun itu di Jakarta ini ya orang tahunya durian Medan. Makanya itu memang punya trademark sendiri kan. Karena itu memang barangkali Pak Batara mungkin harus secara ilmiah, secara bisnis sudah harus diperkebunkan. Selama ini perkebunan rakyat Pak. Saya kalau kita ke jalan dari Tarutung ke Sipirok itu memang di pinggir jalan itu di Pahai Pak Damar itu hutan durian kan. Hutan durian, itu betul. kan tumbuh apanya aja. Mulai turun. Biji yang disebar aja tumbuh sendiri. Tumbuh sendiri dia. Nanti mereka rakyat juga baru menjelang panen baru dibersihkan itu di bawah. Habis panen. Sementara di Malaysia Thailand,
bukan lagi kelapa sawit itu hutan dibabat, tapi juga untuk durian. Ya, Saya dengar nah saya itulah baca. mereka punya kelebihan di situlah. Sama di Thailand udah lebih dulu. Betul. Nah, mungkin terlalu panjang ceritanya, barangkali kita seling dulu perkembangan di Malaysia ini, Pak Isari. Ini sebenarnya ini kalau waktunya itu nanti panjang ceritanya, cuma Ya. memang kalau sumut sudah seperti Pak Batara bilang sudah memulai, jadi sebenarnya kita harus dorong ke sana, karena bagaimanapun, tapi ingat, ada yang lebih istimewa di Indonesia yang tidak dimiliki Malaysia sama Thailand, durian merah. Itu justru malah di Banyuwangi. Kalimantan ya? Enggak, Pak. Justru malah tidak, dari Banyuwangi, Kalimantan Timur, sama Papua Barat, Manokwari. Betul. Jadi hanya ada di Indonesia. Ya. Ada yang mengembangkan gitu loh. Tapi itu nantilah. Ini durian merah bukan lai. Ada lagi nanti spesies lain lagi, Pak Isari. Durian ini kan banyak sekali spesiesnya. Betul. Durian yang kita sebut ini adalah Durio gibetinus namanya. Jadi dia Durio itu ada macam-macam. Nanti ada kerantung, lai, lahong, banyak sekali apalagi di Kalimantan. Nah, yang betul-betul Durio gibetinus merah hanya ada di Indonesia. Nah, itu tadi itu yang di Banyuwangi, di Kalimantan Timur, sama di Papua Barat, di Manokwari. Kalau ini sudah diproduksi tapi masih terbatas jumlahnya, belum dikembangkan, belum lagi apa. Kalau memang tadi tembaga kata Pak dikembangkan, ya boleh-boleh aja, asal nilai ekonomisnya memang sudah harus dirubah. Kalau cerita durian banyak, panjang sekali, Pak. Buku saya sudah jadi sebenarnya kalau itu. Itu dia. Jadi pengalaman masa kecil sampai ke beberapa negara, sampai apa saya sudah baca. Dan satu, Pak, kelemahan kita bukan hanya Pak di istimewanya Pak Batara. Saya pikir satu-satunya kota yang namanya durian itu hanya ada di Sumatera. Kota Tarutung. Tarutung itu artinya durian. Tapi mana pernah mereka pikirkan itu? Betul. Karena justru festival durian ada di Davao, di Filipina, di Mindanao. Jadi sebenarnya kita itu udah tertinggal. Tapi oke, makanya saya senang diajak Pak Isari ini berdiskusi supaya ada perhatian ke sini, supaya pengembangannya khususnya untuk Sumatera dan Medan barangkali lebih ada rangsangan baru untuk. Iya, sebetulnya banyak sekali sebetulnya kita punya potensi untuk bisa dikembangkan. Cuma pengelolaannya, saya lihat Malaysia sebetulnya kan tanahnya nggak luas, orangnya nggak banyak. Tapi mereka kalau udah buat sesuatu itu fokus. Jadi sampai kepada pemasarannya juga mereka udah pikirkan. Jadi kayaknya itu saat ini yang paling besar itu pasarnya itu ke Cina. Mereka punya Musang King itu kadang-kadang itu kosong di Kuala Lumpurnya sendiri Malaysia karena dikirim ke sana ke Cina. Harganya bagus. Nah, kita sebetulnya itu tadi saya katakan bahwa penghasil durian terbesar, tapi kita nggak kedengaran. Malaysia justru kecil, tapi dia punya ini gemanya luar biasa. Kalau saya ini cuma penikmat durian. Kita durian ini bukan cuma sekedar kita masak, yang udah dibusuk pun kita makan dia Pak Batara. Untuk jadi pakasam atau jadi tempoyak. Jadi kita memang penikmat durian. Pakasam ya, jadi pakasam. Pakasam. Jadi kalau Malaysia bilang sama Palembang bilang tempoyak. Itu makan mentah atau dibikin kayak gulai gitu kita makan. Jadi kita ini memang penikmat durian. Kalau dulu waktu kecil, bijinya pun kita rebus kita makan. Ya betul. Nah itu, cuma kulitnya yang belum kita bisa makan, tapi karena agak keras sedikit. Kalau itu lebih disikat juga ya. Sikat juga. Betul yang dibilang Pak Jamar, bahwa importir paling besar sekarang itu adalah Cina, termasuk Macau sama Hong Kong. Karena memang bukan hanya dari Malaysia, Thailand juga besar-besaran mereka. Apalagi menjelang Imlek. Bahkan katanya punya nilai jual tinggi di sana, bisa $50 katanya satu biji. Itu karena itu hadiah apa juga katanya. Nah, itu memang mereka paling besar serapannya dan termasuk dari Malaysia. Tapi sebenarnya lebih Singapura juga walaupun kecil kita lihat mereka juga melakukan penelitian dan pengembangan Pak Jamar. Mereka itu saya kadang-kadang malu saya justru mereka yang membuat gedung durian, Esplanade kan.
Di kita ya nama durian Medan adalah Betul. di pasar Minggu Bapak kalau lewat durian Medan, durian Iya, Medan. ada. Ada juga kan. Saya ke Bandung pun ada. Ke Bandung pun ada durian Medan. Itu dia. betul. Kalau di Bandung Oke. dulu saya paling suka dekat jalan apa ini dia dekat alun-alun ada es durian paling top kan Iya. yang pakai tape dekat bioskop Nusantara dulu Pak. Iya. Saya kan di Bandung Pak. Oh, Iya kan? gitu. Oh iya, jadi selalu saya sempatkan atau di Taman Ganesha ada itu Ya. nanti es durian. Alhamdulillah, Masya Allah. Bang Es, jadi satu profesor di Institut Pertanian Bogor ini membanggakan kita. Dia sudah mengeluarkan satu varietas durian. Hasil penelitiannya selama 8 tahun itu ada 17 macam varietas durian terbaik di dunia. Dia kawinkan silang dan menghasilkan durian yang tanpa direncanakan sebelumnya itu di bawahnya itu bukan bagian tangkai ya, bagian bawahnya itu ada seperti bintang. Makanya disebut namanya durian bintang, durian si bintang. Dan durian ini memanjang seperti buah nangka. Oh, Begitu besar dia bentuk buahnya, tetapi yang berisi buah hanya satu kolom, satu ruang, satu kamar. Isinya pun hanya 3 batu. Hmm. Dan saya sudah rasakan ini. Ini luar biasa, paling top. Hanya beliau belum mau menampilkannya. Hanya dalam proses pembibitan. Sampai sejauh ini dia sudah tanam 50 batang. Dan akan di launching nanti sekitar Februari 2021 ya, setelah berlalunya masa pandemik ini. Dan ini luar biasa. Saya pikir ini durian lokal yang terbaik yang pernah ada dari penelitian seorang guru besar ya. Jadi melihat pasar durian Musang King asal Malaysia yang sudah tembus ke Jerman dan ke London dalam bentuk packaging buahnya saja tanpa durinya, ini yang merangsang kita untuk bagaimana durian lokal ini bisa menyaingi Malaysia. Kita ada satu rasa fanatisme saya lihat dari kawan-kawan, mereka tidak mau membuat perkebunan durian Musang King atau oci duri hitam dalam skala besar untuk ekspor. Itu hanya membawa negara Malaysia ini luar biasa fanatisme seperti ini ya. Dan kita juga sudah mulai memproduksi durian bawor. Ini nama seorang petani yang menemukannya, bawor asal Jawa Timur. Ini durian dia luar biasa. Pada kontes durian nasional kemarin dia menduduki urutan ketiga setelah Super Tembaga, Oci atau Blackton atau duri hitam, dan kemudian ketiga bawor. Bawor ini lumayan, Rp400.000 per kilogram. Jadi yang saya sebutkan ini adalah durian-durian lokal yang diprediksi 2-3 tahun mendatang merajai pasar Asia Tenggara. Kita tunggu saja. Memang kalau dari kecepatan kita kalah jauh dengan Malaysia dan Thailand, tapi dengan adanya rasa fanatisme dan adanya rasa cemburu membuat kita menjadi bergairah meneliti dan memproduksi durian-durian lokal. Ini yang kita banggakan. Kita tunggu nanti si bintang, si bawor merajai Asia. Semoga. ya. Dan sebagian dari itu adalah produksi dari Batara sendiri. Kau punya perkebunan? Belum. Tapi kita akan memasalahkannya. Kita termasuk dalam tanaman saya nanti ada bawor, Super Tembaga. Super Tembaga ini hadiah dari Bang Susno Duwaji ya. Beliau buka kebun durian 118 hektar di Kayu Agung dan Bangka. 100 hektar di durian dan 60%-nya itu tanaman Super Tembaga. Super Tembaga ini asal Bangka Belitung. Beliaulah yang kemarin membawa Super Tembaga ini ke kancah kontes nasional yang berhasil menjadi juara 1. Ini yang saya pikir perlu kita kejar ketinggalan kita. Jadi durian lokal ini nggak pernah kalah dengan D24, D168, ada anghe ya, udang merah, ada lagi namanya durian matahari, durian pelangi. Itu bakal kita lewati. Ada Musang Queen juga ada. Ada. Musang Queen ya? Ya. Musang King, no Queen. Nah, Queen. Jadi di bawah Musang King itu ada satu tingkat di bawah itu grade-nya namanya Musang Queen. Wah, saya baru dengar ini. Ah. Orang Malaysia ya.
Ya tentu. Tapi dari segi itu aja saya lihat betapa kreatifnya orang-orang itu. Sebenarnya sejarahnya ini kan King of Fruit dari Wales, istilah itu kan. Maka kemudian ada, tapi kalau queen-nya Ratu bilang Manggis. Oh, gitu. Ya Ya. kan? Jadi ratu buah-buahan itu manggis. Yang hebatnya Nanyang Technological University di Singapura, dia tanam itu di kampus. Kalau orang-orang bule datang, dia tunjukkan itu. Oh gitu perhatian mereka kepada. Nah, makanya itu tadi juga Pak Batara itu saya senang. Saya juga baca buku profesor dari IPB ini Muhammad Reja Tirtawinata. Mereka penelitian banyak. Cuma yang saya tunggu-tunggu itu, saya bagaimana sikap orang Sumut. Ini loh, tema kita ini kan menyambungkan, kita ini kan Sumut nih. Bahkan temanya Pak Ishari lontarkan durian Medan. Padahal tadi menurut penelitian, menurut teori banyak pendapat ahli, bahwa 7 spesies asli itu ada di Sumatera. Kok nggak ada yang meneliti itu? Kalau Salma Pak ada bukunya jelas. Malah banyak itu masuk nama-nama orang Malaysia, Kinabaluensis, Singaporensis, kemudian Salma ensis. Indonesia kalau penemuan spesies baru bisa berhak kita memberikan nama, kan begitu Pak Jamar kan? Nah, kok nggak ada nama durian? Katakanlah Jokowensis atau katakanlah misalnya atau Bataraensis gitu loh, itu saya tunggu-tunggu. Arringtonensis. Jadi kita tertinggal penelitian, tertinggal pula nanti dari segi bisnis. Tadi mana betul itu Pak, apalagi zaman-zaman menjelang seperti ini. Jadi modifikasi buah itu pengolahannya nanti orang Singapura lebih apalagi kue bulan. Memang tempoyak kita punya, tapi itu kan zaman berhola tempoyak terus Pak Jamar kan. Betul. Kok nggak ada si bolu di durian ucok gitu loh. Oh, ya. Ada apa tapi kue bulan ya saya lihatnya malah di Singapura. Makanya kemudian bahkan itu jadi iklannya bulan-bulan ini nanti akan muncul itu besar-besaran. Harganya mahal lagi. Sudah jadi. Nah,